Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayahnya sampai hari ini dan detik ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmaniyah maupun rohaniyah, sehingga kita bisa hadir ke masjid ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan undangannya, khususnya melaksanakan salat Jumat yang sangat mulia di sisi Allah dan sangat tinggi nilainya. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersebut dalam sebuah kitab Nasahihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, putra Indonesia yang menjadi imam besar di Masjidil Haram, di mana beliau menukilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menggambarkan melihat keadaan umat di akhir zaman yang disebutkan dalam sebuah hadis, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi zamanun yuhibbul khamsa wa yansawnal khamsa. Lagi akan datang suatu zaman di atas umatku, yang umatku itu adalah mencintai akan 5 perkara dan melupakan akan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah. Mereka adalah sangat mencintai dunia, tetapi mereka melupakan akhirat. Yang kedua, yuhibbul hayata wa yansawnal mauta. Mereka mencintai hidup dan kehidupan, tapi mereka lupa akan kematian. Yang ketiga, yuhibbul fusura wa yansawnal kubura. Yang ketiga, mereka itu adalah sangat mencintai dan mendambakan bangunan-bangunan yang mewah, gedung-gedung yang tinggi, tempat-tempat yang istimewa, tetapi mereka melupakan tentang kubur yang tempat sendirian. Kemudian selanjutnya, yuhibbul mala wa yansawnal hisaba. Mereka itu adalah sangat mencintai dan mendambakan, memperjuangkan tentang harta, tetapi mereka lupa akan ada hisab di harta tersebut.
Yang terakhir, yuhibbul khalaqa wa yansawnal khaliq. Mereka adalah sangat mengidolakan sesama manusia, orang-orang yang pilihannya, orang-orang yang dicintainya. Tetapi mereka lupa bahawa semua itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melupakan kepada Allah yang mengatur, memberikan pangkat derajat tinggi, memberikan kemuliaan dan kehinaan. Itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat sekilas masing-masing tentang apa yang disebutkan oleh Nabi. Sebenarnya apa yang disebutkan itu adalah kondisi dan keadaan masyarakat, termasuk kita pada saat ini kalau kita melihat contoh-contohnya. Yang pertama, yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah. Betapa banyak orang adalah mencintai dunia, perjuangan habis-habisan tentang dunia, tetapi mereka lupa akan akhirat. Kita renungkan saja, ketika kita dihadapkan oleh dua kepentingan. Yang pertama ada kepentingan dunia pribadi kita masing-masing, kemudian dihadapkan dengan kepentingan akhirat. Tentu kita lebih condong memilih dunia daripada akhirat. Contohnya, ada kegiatan ibadah di malam hari, kita ada diperintahkan untuk membangun salat tahajud. Sangat berat kita bangun untuk melakukan salat tahajud, salat witir dan sebagainya. Ketika kita dihadapkan ada kegiatan pengajian atau majlis taklim, tapi ada kepentingan lain yang urusan dunia, pasti kita meninggalkan, tidak menghadiri majlis taklim, tapi yang kita pilih urusan dunia. Ketika kita dihadapkan akan sesuatu kepentingan akhirat, fahla akhirat, tetapi kita melihat dulu apakah kalau memang dunia yang kita temu, kita akan pilih dunia. Kemudian di dalam pergaulan sehari-hari, kita selalu berbicara bukan tentang akhirat yang paling banyak, yang paling banyak tentang dunia, sesuai dengan profesi dan kegiatan kita masing-masing. Kalau orang bertani berbicara persoalan tani, orang dagang berbicara persoalan dagang, orang kontraktor berbicara persoalan kontraktor lebih banyak, orang pegawai berbicara urusan pegawai lebih banyak, tapi sedikit berbicara tentang bagaimana nasib kita di akhirat nanti, bagaimana ibadah kita, bagaimana salat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zikir kita. Sedikit orang berbicara. Oleh karena itu, itulah kata Rasul, mereka mencintai dunia, tetapi mereka melupakan tentang akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih hebat daripada dunia. Akhirat lebih hebat. Kemudian juga banyak ayat-ayat lain, bal tu'sirunal hayatad dunya, dalam surat disebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya, mereka itu adalah mendambakan, mengutamakan kepentingan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih kekal, akhirat lebih hebat, akhirat lebih panjang daripada dunia. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau hal ini sering kita renungkan, minimal keseimbangan kita akan menjaga. Islam adalah agama untuk menjaga keseimbangan. Di dalam doa selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhanku berikanlah kebahagiaan diriku, kepadaku bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah,
dan berikanlah kebahagiaanku di negeri akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkan aku daripada neraka. Itu doa orang mukmin. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan dan menjaga ini. Boleh saja kita mencari dunia, tidak ada halangan, tetapi jangan lupa dunia itu yang membawa kepada keuntungan akhirat. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam, kita akan memetik buahnya nanti di akhirat. Ad-dunya miradul akhirah. Dunia adalah cermin bagi akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yuhibbul hayata wa yansawnal mauta. Manusia adalah akan mencintai, sangat mendambakan hidup dan kehidupan, menjaga bagaimana hidup supaya bertahan lama. Apalagi dalam hidup dan kehidupan kita diberikan kemewahan, maunya kita tidak mati-mati. Tetapi Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran, langsung dialog dengan Nabi Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada hambaku, innal mautal ladzi tafirruna minhu, mereka itu adalah lari daripada mati. Fa innahu mulaqikun, artinya mulaqqa, pasti mati itu bertemu dengan mereka. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, mereka itu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala rahasia yang gaib dan pula rahasia yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan dipersoalkan, akan ditanyakan terhadap apa yang dilakukan selama hidupnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat dalam berbagai kitab, ada seorang hamba Allah, dia selalu mengucapkan doa, Allahumma ghfirli wa maliki syamsi. Selalu dia mengucapkan, ya Allah berikan keampunan kepadaku dan juga kepada malaikat yang menjaga matahari. Pada suatu ketika dalam riwayat, malaikat itu datang menghampiri pemuda yang mengucapkan doa itu. Wahai pemuda, saya mengetahui kamu selalu mengucapkan doa kepada Allah dan kau sebut namaku. Apa maksudmu? Kata pemuda itu, saya menyebut Allahumma ghfirli wa maliki syamsi. Ya Allah berikanlah keampunan bagiku dan malaikat penjaga matahari. Saya takut mati. Saya takut berjumpa dengan Malik Maut, dengan malaikat Israel. Maka berilah kesempatan, ambillah saya bawa ke tempatmu. Maka suatu riwayat disebutkan bahawa pemuda itu dibawa oleh malaikat penjaga matahari. Sampai di matahari, malaikat maut sudah menunggu di sana. Pemuda itu dicabut nyawa bersama dekat dengan malaikat penjaga matahari. Kemudian ada seorang pemuda masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Juga dia berdoa selalu kepada Allah dan minta kepada Nabi Sulaiman, melapor diri, ya Rasulullah, saya sangat takut kepada mati. Saya sangat takut kepada berjumpa dengan Malik Maut. Maka bantulah saya, berikanlah bantuan kepada saya supaya saya ditemukan oleh Malik Maut. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu karunia dan mukjizat kepadanya bisa memerintahkan angin. Wahai angin, bawalah pemuda ini ke daerah, sebuah daerah namanya Bibalunia, atau daerah Bibalunia dibawa oleh angin. Sampai pemuda itu di sana, Malik Maut sudah menunggu. Dia tetap bertemu dengan Malik Maut. Maka Allah mengatakan, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana saja kamu berada pasti bertemu dengan ajal, walau kamu masuk dalam peti besi sekalipun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
Kadang-kadang kita lari daripada mati, tapi mati tetap bertemu karena kita adalah lupa bahawa mati itu akan bertemu dengan kita. Likulli ummatin ajalu, setiap umat pasti ada ajalnya. Iza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, manusia tidak bisa menunda atau mengakhirkan sedikit pun dan tidak bisa mendahului sedikit pun. Tetap pada waktunya kita harus berangkat. Tetapi manusia lupa kepada mati. Hidup memang manusia sedang hidup. Kata Rasul, an-nasu niyamun iza matu intabahu. Manusia walau hidup tapi dalam keadaan tidur, kapan jaga ketika sakratul maut bertemu dengan mereka. Yang ketiga, yuhibbul qusura wa yansawnal kubura. Mereka sangat mendambakan kepada bangunan-bangunan yang megah, yang tinggi, tempat tinggal yang istimewa, tapi mereka lupa kepada kubur, tempat sendirian. Kata kubur, ana baitul wahdah, aku tempat sendirian, aku ini tempat gelap, aku ini tempat binatang berbisa. Hidup dan kehidupan kita, kadang-kadang kita melupakan, hanya memikirkan persiapan, keindahan, kesenangan dunia, tapi lupa kita membuat kubur menjadi apa. Apakah kubur itu raudhah min riyazil jannah, al-qabru raudhatun min riyazil jannah, au hufratan min huffarin niran. Kubur salah satu kebun daripada kebun surga, atau salah satu jurang daripada jurang neraka. Hidup dan kehidupan sehari-hari, berbicara, bergaul, berusaha, hari-hari kita membuat kubur, membina kubur salah satu kebun surga, atau hari-hari yang kita hidup membina kubur menjadi jurang daripada jurang neraka. Oleh karena itu Rasul mengingatkan bahwa kita harus mengingat bahwa kubur tempat sendirian. Bagaimana kubur bisa terang? Tentunya dengan salat, selawat, dengan ibadah, dengan bersedekah, dengan banyak membaca Al-Quran. InsyaAllah di dunia kita menjadi senang, tempat yang indah. Di kubur juga akan menjadi senang tanpa kita ketahui bahwa sudah tiba akhirat. Kemudian yuhibbul mala wa yansawnal hisaba. Yang paling banyak orang sekarang mendambakan menghitung-hitung harta, mencari, membuat perencanaan bagaimana untuk mendapatkan harta, baik cara sehat, cara tidak sehat, baik cara halal maupun kadang-kadang cara yang tidak halal. Baik harta itu sumbernya halal, caranya tidak halal. Yang kita harap, yang diharapkan oleh Islam, sumbernya halal, cara memperoleh yang halal. Kalau harta itu halal, kita akan dihisab. Kalau sudah kita kumpul harta atau dititipkan harta oleh Allah, kalau harta itu sumber haram, cara haram, akan diazab, maka dua-duanya akan menjadi persoalan. Sehingga dalam pertanyaan hari akhirat, salah satu pertanyaan harus dua jawaban. Ditanya daripada harta, yang pertama umur, satu pertanyaan satu jawaban. Jasad, satu pertanyaan satu jawaban. Tapi manakala pertanyaan akan harta, min aina aktasabahu wa fima anfaqahu, harta yang sedikit atau yang banyak, dari mana sumbernya, ke mana engkau nafkahkan, tanpa menjawab setapak pun tidak bisa bergerak di hari akhirat nanti. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuhibbul khalaqa wa yansawnal khaliq. Manusia dalam hidup memilih idola-idolanya masing-masing, tetapi dia melupakan bahwa yang diidolakan itu hanya sifatnya sementara dan tidak kekal. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Sering manusia bahwa dia meyakini akan seseorang, berharap kepada manusia,
Padahal belum tentu janji manusia akan sampai, tapi janji Allah tetap sampai. Artinya kalau janji manusia faedahnya litaraji, boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Kalau janji Allah faedahnya litahakkuki, pasti akan terjadi, cepat atau lambat pasti akan terjadi. Demikian mungkin yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan mengingatkan untuk khatib sendiri dan untuk kita semuanya, jangan sampai lalai akan 5 perkara tetapi melupakan akan 5 perkara yang sangat penting. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.